Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dian Fernanda, Prodi Sistem Informasi 2021. Di sini akan menjelaskan sedikit untuk tugas ujian tengah semester pemrograman web 2, yaitu membuat web klinik dengan database obat. Eh, untuk database obat sebelumnya sudah membuat, yaitu ada ID obat sebagai primary key, kemudian nama obat, jenis obat, dan juga ada merek. Dan berikut ini tampilan aplikasi. Dan ini ada search. Sini pertama ada membuat controller obat. Nah, di kontrol obat ini pertama yaitu membuat out login. Kemudian di sini ada public function index untuk tampilan depan untuk input hasil inputan dari manajemen data obat. Di sini ada tampil data. Kemudian di sini ada dashboard header obat, dashboard. Dan di sini juga ada untuk function untuk menambah data obat. Setelah itu ke view obat. Di view obat ini pertama-tama itu ada untuk title, untuk menambahkan tambah obat di sini. Kemudian di sini menggunakan tabel untuk hasil inputannya. Sini ada tabel nama obat, jenis obat, merek, aksi. Nah, itu di sini ada untuk database obat tersebut. Dan di bawah di sini ada aksi, yaitu untuk edit dan juga untuk menghapus. Dan untuk tampilannya seperti ini. Nah, sini coba kita tambahkan data terlebih dahulu. Sebelumnya di sini ada untuk tambah datanya. Di sini ada pertama-tama ada div classnya, kemudian di sini ada title untuk kembali, dan di sini ada card bodinya. Di sini menggunakan metode post, kemudian actionnya itu insert ke obat. Nah, di sini ada nama obat, menggunakan name nama obat, kemudian jenis obat, tipe teks, nama jenis obat, kemudian merek dengan name merek, kemudian di bawahnya ada simpan. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tambah data obat, dan ini kembali yang sini menggunakan base URL obat. Kemudian di sini ada inputannya, jenis obat,
Nah, untuk menyimpannya terlebih dahulu harus membuat function di obat. Function tersebut sini ada menggunakan function insert. Sini ada database name obat, input post, kemudian sesuai nama obat, jenis obat, kemudian sama jenis obat, kemudian sini ada merek juga sama, input post merek, dan sini data arraynya nama obat, jenis obat, dan kemudian di m obat insert data. Nah, untuk m obatnya ini di sini. Obat. Nah, ini untuk function-functionnya, function tampil data, insert data, kemudian ada edit, kemudian juga untuk function update data, kemudian ada function untuk menghapus. Nah, kalau udah saya membuat function insert, kita coba untuk menyimpan. Nah, untuk database obat sudah tersimpan dan ditampilkan di manajemen data obat. Oke, di sini sih kita sudah bisa membuat tambahan data obat. Kemudian selanjutnya kita untuk mengedit database obat. Untuk melakukan edit, kita harus membuat terlebih dahulu obat edit. Di sini kita bisa mengambil dari obat tambah, kemudian kita tinggal mengedit, membuat ulang seperti tambah obat. Cuma yang membedakan di sini ada pertama yaitu menggunakan action update obat. Kemudian di sini ada value untuk obat tersebut untuk mengambil data yang sudah dibuat terlebih dahulu tadi. Di sini ada nama obat, kemudian di sini value-nya obat dan database-nya dan nama obat yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada jenis obat, sama menggunakan value obat dan juga database jenis obat. Kemudian untuk merek juga sama menggunakan value obat dan menggunakan database merek. Setelah kita membuat obat edit, di sini juga jangan lupa di obatnya. Nah, di sini untuk function edit data get where obat, kemudian untuk mengupdate-nya nanti sini ada function update data. Dan selanjutnya kita coba lihat terlebih dahulu. Oh ya, untuk function ini, edit ini bisa terklik atau masuk di bagian sini di obat. Nah, ini obat. Di sini menggunakan wrapnya base URL ke
obat edit, dan obat edit itu di sini. Nah, di sini kita membuat function untuk mengedit function tersebut. Ya, di sini ada edit data obat, kemudian array ke ID obat, kemudian database obat, sini m obat, kemudian edit obat, kemudian untuk view-nya kita mengambil dari dashboard feeder, kemudian view obat, view obat edit, kemudian view dashboard footer. Dan nanti untuk tampilannya kita coba terlebih dahulu. Di sini kita klik edit. Nah, di sini kita sudah mendapatkan database yang sebelumnya. Ini untuk tampilan edit data obat. Ini ada kembali. Dan untuk update ini kita harus terlebih dahulu membuat function update agar bisa tersimpan update-nya. Untuk function update-nya di sini ada ID obat, untuk inputannya post ID obat true, kemudian nama obat, input post nama obat, kemudian jenis obat, kemudian merek, dan juga data array-nya di sini kita buat juga. Tak lupa ini untuk where array ID obat, dan di sini is m obat. Nah, di sini kita lakukan update data dan redirect ke database obat. Kita coba untuk update, kita rubah dulu database-nya, paracetamol berubah menjadi paten, berubah jadi kalbe, update. Nah, sini sudah terubah, database-nya sudah terupdate, jenis obatnya sudah paten yang sebelumnya, dan ini mereknya juga sudah berubah jadi kalbe. Dan untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kita untuk bisa melakukan function hapus. Untuk function hapus kita terlebih dahulu membuat di obat functionnya di sini. Nah, ya, di bawah sini sudah kita buat public function hapus. Sini ID, kemudian where array ID obat, kemudian this m obat. Nah, di sini hapus data where, redirect ke database obat yang nanti akan dihapus. Dan tak lupa di sini di m obatnya untuk menghapus gunakan function hapus data where. Di sini juga this database where, sini this database delete, itu menghapus database obat yang kita akan nanti hapus. Dan tak lupa di sini di view obatnya kita lebih dahulu. Nah, di view obatnya, nah di sini kita melakukan rep obat hapus di sini ke ID obat yaitu primary key-nya. Kemudian di sini kita menambahkan on click. Nah, di sini apabila nanti ketika akan diklik akan menampilkan terlebih dahulu
tulisan ini, yakin akan menghapus data. Kemudian sini baru bisa menghapus. Kita coba terlebih dahulu, kita klik hapus. Nah, di sini ada pertanyaan sebelum akan menghapus, apakah yakin akan menghapus data. Apabila sesuai akan menghapus, tinggal klik OK. Nah, otomatis data tersebut sudah terhapus. Kita coba lagi dari awal, kita melakukan tambah data. Obat yang lain kita coba antibiotik, kemudian mereknya Paramed, kita simpan. Nah, sudah tersimpan datanya, kita edit lagi coba untuk memastikan web ini sudah berjalan dengan sesuai. Menggunakan jadi nama obatnya Seretip, jenisnya paracetamol, kemudian mereknya Kalbe. Sudah terupdate, kemudian tinggal dihapus. Nah, sudah bisa terhapus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.